jadi sesuatu yang menghasilkan juga. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan juga bisa mendorong calon-calon diri juga, ataupun yang lain misalnya saja ingin mengetahui lebih dalam tentang peraturan sosial. Kalau memang boleh berubah, ya, salah satu saya juga mau ikutan acu tangan, cuman memang saat ini tidak. Jadi kalau kita ada itu, dibikin satu pabrik karena mungkin hanya itu ketika buat atau tidak boleh Indonesia kecuali dengan kondisi-kondisi yang tidak ada di dalam. Nah ini kelihatannya di Indonesia agak lemah peraturan-peraturan mengenai siapa yang boleh turun lapangan dan siapa yang boleh turun lapangan. Karena di beberapa negara, kalau kita belum punya handicap, kalau nggak salah zaman saya dulu handicap dengan kalau misalnya orang yang belum punya handicap dan nggak boleh main. Insightful sih ya, sangat insightful buat saya karena biasanya main dengan orang-orang yang berbeda itu memang kebetulan di course kita itu fairway-nya kadang lumayan lembek gitu ya, jadi setiap kali mukul bola biasanya second shot itu begitu. Menjanjikan. Ini menjanjikan. Tantangannya apa sih Malik? Tantangan banyak sih, kalau dilihat dari tantangan banyak, ketemu dengan case-case yang nggak mudah, ketemu dengan Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan juga bisa mendorong calon-calon diri juga, ataupun yang lain misalnya saja ingin mengetahui lebih dalam tentang peraturan sosial. Oleh karena itu berangkat dari pribadi tadi kita membuat satu pertemuan diskusi tentang peraturan. Nah, ini nanti kita tidak berhenti di sini, kita usahakan akan berjalan setiap bulan. Oleh karena itu saya kira teman-teman semuanya mudah-mudahan kita bisa saling berbagi, karena bagaimanapun peraturan itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari di lingkungan golf. Saya kira tidak akan berhenti hanya di sini saja. Hari ini diskusi golf kan juga nggak terlalu sering diadakan, jadi perlu exposure yang cukup tinggi juga supaya ini jadi sesuatu yang menghasilkan juga. Kemudian hari memandu peserta juga kali ini, alhamdulillah kita full book, bahkan harus tambah kursi. Jadi terima kasih atas animo Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu mohon untuk kelancaran diskusi nanti handphone kita silent, dipersilakan kalau memang harus mengangkat telepon nanti bisa di luar diangkat di teleponnya. Kemudian di depan bapak-bapak juga ada QR code-nya, jadi nanti kalau ada saat diskusi ada pertanyaan yang Anda sampaikan bisa melalui QR code tersebut, silakan di-scan. Kemudian selanjutnya kami undang moderator kita untuk hari ini, pria dengan suara khas, kalau dia ngomong saya jauh dari mikrofon. Kemudian panelis kedua, ini Batak, bukan sembarang Batak, ini Batak Joner Setepu. Ya, yang terakhir kami panggilkan beliau senior kami di PGA sudah malang melintang terkurut terletak di dunia golf. Kami panggil dengan hormat Bapak Afi Utomo. Baik, tanpa berpanjang-panjang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya memang bariton tapi nggak bisa nyanyi saya.
ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum, Pak Agus Riono, kita adalah episode pertama dari rencana besar forum diskusi peraturan golf. Ini adalah satu program dari PGRI dengan tujuan juga salah satunya untuk ikut serta to grow the game of golf. Dalam arti kita ingin jumlah peserta atau pencintanya bertambah dan mereka bermain secara baik dan benar. Itu yang kita inginkan, baik dari kalangan amatir, beginner maupun pro. Judulnya seperti kita lihat adalah Play Like a Pro, karena kita yakin pro adalah panutan kita sebagai pemain golf. Karena kita yakin pro tahu banyak mengenai rules. Yang kedua, mereka ahli memanfaatkan atau tidak dirugikan dengan menggunakan rules yang legal. Nah, ini hari ini mungkin ketiga panelis akan berbagi hal tersebut. Saya ulang lagi, panelis pertama yang akan menyampaikan presentasi hari ini adalah Bapak Abi. Ini beliau adalah senior saya. Beliau sudah mulai menjadi referee kayaknya sejak pameran Bogor 18 dan waktu. Yang kedua Pak Jonan salah satu wasit Asian Tour, dan ketiga Bayu ini satu alamater dengan Pak Balil. Tentunya untuk kita waktu teman-teman, Bapak Ibu, kita coba yang di golf kan yang penting adalah pace of play. Jadi kita coba tiap panelis itu nanti dapat waktu 45 menit. Mereka 10 menit presentasi, 35 menit tanya jawab. Di situ ada seperti tadi Heri katakan, ada barcode. Kalau yang mau bertanya langsung dalam mereka presentasi, silakan. Nanti itu akan tercover di server kita, akan kita bacakan pertanyaan tersebut. Kalau ada yang mau bertanya langsung, dikasih nanti sebagai timbul diskusi. Nah, kalau saya akan berikan tiap panelis itu setelah presentasi 3 kesempatan bertanya untuk 3 peserta ya. Tapi kalau masih ada waktu kita tambah. Tanpa membawa waktu lagi demi pace of play, kita langsung ke panelis pertama, Bapak Abi Utomo. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya masuk ke dalam cerita pada pagi hari ini, ya, forum diskusi rules of golf belum, dan presenter nama saya adalah Abi Utomo, nama sebenarnya adalah Asyaf Usliwanto Utomo, agak panjang. Nah, apa yang akan saya sampaikan? The principle, apa sih prinsip-prinsip dari rules of golf? Oke, kita mulai diskusi ini. 1, 2, 3, yes. Oke. Saya sudah time myself. Silakan dilanjutkan. Kenapa kita harus mengenali, memahami, menerapkan peraturan golf? Anda harus menjalankan suatu prosedur yang harus dilaksanakan. Tapi sebelumnya kenali dulu peraturan golf yang mana. Dalam hal ini saya hanya membuat suatu tidak akan lebih dari apa yang disebut dengan peraturan 14. Peraturan 14 itu bagaimana kita mendrop bola, di mana ini akan berbeda dengan sebelumnya. Karena itu kita harus memahaminya, baik dari arti katanya, baik dari maknanya, filosofi dan maksud serta tujuannya. Oh, kenapa? Karena tadi Andri, moderator, menyatakan yang penting dalam golf adalah pace of play, tempo permainan. Peraturan golf
sejak 2019 memperkenalkan peraturan-peraturan, aturan-aturan, prosedur-prosedur yang terkait dengan mempercepat tempo permainan. Kenapa begitu? Karena kita tidak ingin sebagai dalam suatu pertandingan khususnya profesional, kita tidak mau berjam-jam nongkrong nungguin orang main. No, semuanya dibatasi. Oleh karenanya peraturan golf yang terkait dengan PP Soccer ini juga berlaku bagi lapangan-lapangan, bagi courses. Kenapa? Karena kalau permainan dipercepat, maka lapangan bisa jualan tea time lebih banyak. Oleh karenanya kita yakini dulu bahwa peraturan golf sejak 2019 yang kalau dulu tuh dari tahun 1700-an itu peraturan golfnya banyak, tapi setiap 4 tahun kemudian diubah, disempurnakan sehingga kita sampai kepada tahun 2019 di mana penekanan peraturan itu lebih kepada dropping, kepada bagaimana memperlakukan yang namanya relief. Relief itu adalah pembebasan. Yang lanjut, pengertian umumnya, pengertian istilah. Saya akan hanya berbicara tentang mudah-mudahan teman-teman membawa buku peraturan golf, tapi kalau tidak ya silakan renungkan terlebih dahulu. Kalaupun ada di handphone, ya bukanlah handphone itu. Ya, pertama, kenapa sih ada istilah di dalam Rule 14 yang menyatakan drop again? Drop again dibandingkan dengan sebelum 2019 itu dinyatakan re-drop. Sekarang menjadi drop again atau setelah 2019 itu drop again. Dulu re-drop itu drop ulang tanpa ada batasan. Tapi sekarang kita dibatasi oleh yang namanya drop again. Saya mohon maaf kalau di antara teman-teman ada yang baru memahami yang namanya peraturan golf. It's okay, ya, just go on, nanti akan baca sendiri peraturan golfnya. Ya, kenapa sih drop lagi? Karena dulu drop, tapi sekarang drop itu hanya 2 kali. Drop yang pertama bila terjadi sesuatu kejadian di mana dia tidak lagi memenuhi prasyarat atau drop in the wrong way, ya itu akan berbentuk yang namanya drop again atau drop a second time. Kenapa itu ada kata a second time? Drop a second time. Kenapa? Karena 2 kali adalah yang kedua kalinya, bukan drop lagi. Tidak, hanya boleh sekali drop, kemudian drop lagi. Setelah itu kalau ada suatu kejadian di mana setelah di drop bolanya bergulir keluar dari batas yang telah ditentukan, maka harus di drop lagi, stop hanya 1 kali. Jadi drop again ya di rule 14.3b dalam kurung 4 itu terjadi karena harus mengatakan apa? Peraturannya mengatakan drop in the wrong way. Drop in the wrong way. Kenapa? Sekarang sejak 2019 kita mendrop dari point of reference, dari reference point itu dibatasi sejauh 1 club length, baik ke kiri maupun ke kanan. Kalau bolanya di drop dari luar, nah itu tidak berlaku. Makanya itu wrong way. Yang benar adalah di dalam batas yang telah ditentukan tadi, 1 club length. Oleh karenanya kalau drop in the wrong way, maka apa kejadiannya? Drop again, kalau masih terjadi kesalahan, makanya
must be placed. Nah, placed bahasa sononya, bahasa kitanya apa ya? Placed, diletakkan atau diletakkan? Yang benar yang mana? Diletakkan, bukan diletakkan. Nah, dalam bahasa yang benar, karena kalau diletakkan, kalau ada orang Sunda terus bolanya dijilat-jilat. Ya, jadi itu bolanya kudu ditaruh, diletakkan berdasarkan peraturan 14.3C dalam kurung 2. Lanjut, ya, siapa yang oke. Nah, karenanya yuk kita cek, mudah-mudahan teman-teman yang berada di kejauhan bisa membacanya, karena saya sendiri yang sudah kopinya supaya itu bisa membacanya. What to do if ball dropped in wrong way? Kenapa di sini ada kata dropped? Artinya sudah dilakukan dropping-nya, ya, sudah dilakukan. Kita tidak menerjemahkan drop dalam bahasa lain, karena drop ini sudah mencakup pengertian melakukan drop, yaitu sepanjang yang namanya kita sebut sebagai knee-high. Ada yang tahu knee-high bahasa apa itu? Knee-high bahasa Inggris. Knee-high, ketinggian setinggi lutut. Ya, ingat knee-high. Setelah knee, Bukan bahasa Mandarin. oh, itu nihau mah katanya lain. Tapi kalau ini knee-high, ya, again, kalau itu tidak dilakukan, drop it in the right way. Nah, tidak ada no limit. Tapi kalau dikatakan sekali dia salah ngedrop atau cara ngedropnya harus diulang, ya, yang penting itu adalah harus dilakukan secara benar dulu, yaitu knee-high, bukan Chinese kan, bukan Mandarin. Apa itu knee-high? Setinggi lutut, lutut atau lutut. Oke, harus the right way. No time limit. There is no limit to the number of times the player must do so. Jadi drop again, kalau drop again itu kalau sudah dilakukan secara benar, tapi terjadi pergerakan dari bola itu yang keluar dan batas yang diperbolehkan, nah itu yang ditaruh. A ball dropped in the wrong way does not count as one of the two drops required before the ball must be placed. Berdasarkan peraturan nomor 14.3C dalam kurung 2. Kita kembali kepada peraturan 14.3C nomor 2. Nah, apa yang terjadi kalau tidak drop again? Kalau tidak di drop kembali atau drop lagi, instead making a stroking ball from where it came to rest after drop in the wrong way, what happens? Come to rest. Bukan artinya terus bolanya terus ini bola udah resting. No, rest itu dalam pengertian berhenti di tempat, tidak bergerak lagi. Saya ulangi, come to rest adalah dia berhenti di suatu titik atau di suatu tempat yang sudah tidak lagi bergerak. Right. If the ball played from the release area, the player gets one penalty stroke, but has not played from a wrong place. Ada wrong place, ada apa tadi? Penalty. Kalau apa? Kalau tidak melakukan drop again itu, dan nanti dulu, nanti ada peraturan yang menyatakan di 14.7A yang menyebutkan ya, wrong place. Karena kalau wrong place itu berarti penaltinya 2 itu artinya 2 strokes.
lebih menekankan kepada rule 14 di mana di situ kita harus ngedrop, tapi kalau ada ngedrop lain lagi nanti kita bisa bicarakan pada saatnya yang kita sebut dengan kalau embedded ball, kalau bola itu tertanam, what happens? Tetap ada batasan yang ditentukan di 14 kaki. Demikianlah mudah-mudahan paling tidak memberikan kepada sahabat-sahabat sekalian suatu gambaran tentang peraturan golf yang kalaupun kayaknya kok gue nggak ngerti, ya tidak masalah. Ya, zaman saya pertama kali peraturan golf, rules of golf diterjemahkan ke bahasa Indonesia, alhamdulillah saya masih ada berada di dekat-dekat saudara-saudara. Kenapa? Karena sebagian besar dari para penterjemah ini sudah berpulang, dan kita harus mengucapkan terima kasih untuk tahun 2000. Jadi peraturan golf tahun 2000 kami terjemahkan, dan inilah sekarang terjadi perubahan. 2004 ada perubahan, 2008 ada, seterusnya sampai 2019. So silahkan kalau ada yang ingin berbagi. Sebenarnya ada waktu nggak sih? Tepuk tangan untuk saya akan buka nanti 3 pertanyaan, tapi kita rangkum dulu. Jadi sangat menarik, Pak Harvey ini memang orang yang filosofis ya. Justru pendekatannya pada nuansa bahasa. Saya juga agak surprise, dan ternyata memang betul ya. Karena kita yakin pencintanya adalah orang-orang yang punya integritas, yang akan mempenalti dirinya sendiri. Tapi saya pengen dengar, mudah-mudahan ada lagi pro yang mempenalti diri sendiri. Gua bilang bakal jadi berita. Kemarin yang terakhir adalah Sahid Tigala ya, dia di bunker kena pasir, nggak ada yang lihat, video diulang dia jelas, tapi dia mempenalti dirinya sendiri. Wow, dengan penalti 2 ya. Tapi juga kesempatan untuk bikin konten dong. Wah, jadi kan dia langsung terkenal. Wah ya, kadang jujur banget. Alhamdulillah. Sekarang kita buka. Saya udah ada 3 pertanyaan dari Fox, tapi yang 2 akan kita keep dulu karena konteksnya agak berbeda, jadi menarik. Kita coba buka dulu untuk 3 pertanyaan untuk Bapak Avi. Selamat siang Pak Avi. Saya Alika, saya izin bertanya. Pertanyaannya sebenarnya singkat aja. Kapan kita harus ngedrop bola dan kapan kita harus place bola? Terima kasih Pak. Baik, saya rasa tadi sudah cukup jelas kapannya ya, karena memang kita tidak akan berdiskusi tentang the nitty-gritty ya. Yang penting tadi Anda memahami dulu, mengenali dulu, dan kemudian mengaplikasikannya. Dan kapan kita mendrop bola, yaitu kalau ada suatu kejadian yang dibolehkan bahwa Anda berhak untuk mendrop bola karena disebabkan oleh apa? Silakan yang bisa menjawab kapan, when, apa? Dan apa satu? Memiliki relief area, sure kalau tidak relief area nggak harus di drop gitu. Ya, tapi kenapa? Kejadian yang mana? Apabila bola itu berada yang disebut dengan, sebut saja immovable obstructions. Tahu bedanya immovable obstructions dan movable obstructions? Tentunya immovable obstructions adalah abnormal course condition. Kenapa abnormal course condition? Karena selayaknya hal tersebut tidak diperbolehkan untuk dimainkan, tidak layak dimainkan sebenarnya. Let's say immovable obstructions yang mana ada? Apakah kan ini juga ada pro yang berkeyakinan bahwa bila pukulannya terganggu oleh pagar OB, boleh dong, karena dianggap pagar OB itu adalah immovable obstructions. No, immovable obstructions adalah misalkan kalau itu namanya jalan
salah. Buatan manusia belum tentu dari pagar kopi boleh mendapatkan pembebasan karena terganggu swingnya. Oke, atau kalau tadi immovable obstructions yang lain adalah manakala ada tiang, ya. Tiang itu dalam pengertiannya apa tuh, suatu structure, suatu struktur yang berada di lapangan yang bisa dikatakan sebagai immovable obstructions. Karena jangan sampai ada orang Bali yang kebetulan dia tuh tiang. Tahu kan di Bali ada tiang, banyak tiang. Oh enggak banyak yang tahu tentang tiang di Bali. Ya, ada cari pasti betul. Jelas sekali kan, nanti kita bantu mungkin Bayu panelis ketika bisa bantu. Thank you. Nah, tadi sudah, jadi itu kapan ngedrop, kapan nge-place itu kalau misalkan sudah benar cara ngedropnya di kiri kerja atau di area pembebasan, namun demikian dia keluar atau wrong way cara mendropnya salah atau bolanya itu bergulir keluar dari pembebasan area pembebasan. Dulu kita drop ulang. Kalau satu dia bergulir ke kiri, kalau kedua dia bergulir ke lateral water hazard zaman dulu, sekarang jadi lateral material, development material. Yang berikutnya ada 7 hal yang akan harus di drop ulang. Oleh karenanya, kapan kita harus replace? Kalau terjadi sesuatu yang menyebabkan setelah drop kedua itu masih terjadi keluar dari apa itu tadi, keluar dari area pembebasan. Demikian Alika, jadi mudah-mudahan nanti secara teknis Anda kebetulan sudah masuk ke dalam kelompok area pembebasan, kelompok referee. Kita akan diskusikan lebih dalam. Demikian Alika. Terima kasih Pak panelis. Bayu bisa menambahkan atau udah beres? Bisa. Yang lebih simplify? Oke. Saya tambahkan sedikit, yang ini sudah sangat jelas dari Pak Abi, tapi untuk ini kan dari kalau Alika di referee, jadi mungkin kadang-kadang dia akan lebih mendetail. Ini untuk para pemain yang mungkin pemahaman khususnya ada tapi belum cukup ini. Mungkin kadang-kadang yang harus diperhatikan adalah kapan kita drop dan kapan kita replace. Kalau yang ditanya oleh Rika adalah itu, ini cheat code aja karena banyak case-case di mana mungkin dengan kondisi seperti ini kita harus drop, kondisi yang lain kita harus replace. Kalau mau simple, kalau nggak yakin, paling mudah adalah ketika dalam kondisi di mana tercipta relief area karena kita mau mengambil pembebasan baik itu free ataupun penalti, kita pada saat ada relief area di drop. Sedangkan pada saat kita harus mengembalikan bola ke titik semula, kalau ini 14.2 replacing on the spot, itu kita harus mengembalikan titik semula itu kita dengan meletakkan kembali tempatnya. Gitu. Jadi kalau ada relief area-nya di drop, kalau kembali ke titik semula kita replace. Kurang lebih gitu. Terima kasih. Kita tahu buat Pak Presiden yang jago-jago ini mainnya tapi belum tentu jago. Kenapa menjadi knee high? Karena dulu waktu saya main roller awal pada tahun 67, kita mendrop bola itu dengan meletakkan di over your shoulder, di luar dari bahumu, di atas dari bahumu ke belakang. Dan waktu saya mulai main golf lagi tahun 80-an, saya ditertawakan oleh teman-teman bahwa lu cara ngedropnya kok kayak gitu sih. Padahal waktu itu adalah putting your arms, letakkan tanganmu sejajar dengan bahumu ke depan dan di drop. Itu dulu. Tahun 2019 sekali lagi knee high itu adalah suatu penyeragaman, ya,
penyeragaman di mana mendrop bola itu adalah dengan sesimpel mungkin. Kenapa harus demikian? Karena akan lebih mengurangi kemungkinan untuk mendrop lagi dan seterusnya. Kenapa? Karena lebih dekat, ya, lebih dekat, artinya lebih dekat, lebih rendah kedudukan Anda pada saat Anda mendrop bola, sehingga kemungkinan untuk melakukan kesalahan akan eliminate. Intinya, sekali lagi, seperti tadi di awal dari pertemuan ini, saya menyatakan bahwa semuanya itu berdasarkan suatu penelitian oleh RMI dan USGA, bahwa semakin simpel dan semakin seragam cara menerapkan peraturan golf akan mempercepat pace of play. Jadi Mas Karto, dulu memang ribet ngedrop di belakang, kita nggak bisa melihat apakah di belakang kita apa yang terjadi, ya. Dan kemudian arm setinggi sejajar dengan bahu, dan akhirnya sekarang naik. Semuanya itu tahun 2019 intinya adalah kenapa? Karena ini pace of play bisa diupayakan semakin cepat. Yang pertanyaan kedua tadi ada apa? Peraturan golf Indonesia. Peraturan golf Indonesia. By the way, Indonesia dalam hal ini lebih tua daripada USGA. Why? Kenapa? Karena pada tahun 1872, ya, Jakarta Golf Club, waktu itu namanya Batavia Golf Club, itu lebih tua tahun 1872 dibandingkan dengan USGA yang baru terbentuk pada tahun 1875. So, artinya apa? Sebenarnya kita ini udah tua, gitu. Cuman waktu itu lapangan golf yang ada di Jakarta itu adalah di daerah yang kita sebut dengan Kampung Ambon. Kalau Kampung Ambon itu dilihat-lihat, bentuk sarangannya itu adalah hole by hole, di mana tahun 30-an berpindahlah dari Kampung Ambon itu ke tempat yang namanya Kampung Ambon, Kampung Bali, itu yang pertama dulu, lalu pindah ke daerah Kampung Ambon atau Rawamangun yang sekarang. Ya, itulah menjadi perkembangan sejarahnya. Lain lagi tentang peraturan golf. Peraturan golf baru diterjemahkan pada tahun 2000. Nah, waktu itu saya diminta sebagai salah satu penerjemah, yang mana kita menerjemahkan untuk pertama kalinya pada tahun 2000 itu untuk memperkenalkan peraturan golf yang dalam bahasa Indonesia. So setelah sekian lama, oleh karenanya kita berkembang hingga sekarang. Kita juga menempatkan ada teman kita namanya Edi Putra yang cukup rajin untuk ikut serta dengan RMA, kalau bahasa soalnya Rada RMA. Yes, jadi sudah lama sebetulnya. Saya dan teman-teman referee yang lain, termasuk di situ ada Dr. Rudi Sapali, ada Robi Robot, ada dan sebagainya. Yang saya tanyakan, bolehkah saya ngedrop di atas green? Kebetulan yang menjawab adalah orang dari RMI, mengatakan yang penting adalah tidak mendekati lubang. Jadi di atas green, seperti kalau sekarang kita main di hole berapa atau di Permata Sentul, berapa tuh di depannya ada airnya. Itu kalau misalkan Anda mendrop ini dulu ya, mendrop bola dan kebetulan mendropnya di atas green, oke. Ya, yang penting itu dalam batas relief area. Nah, jadi ini kembali lagi pada relief area. Ya, kalau tadi yang Anda katakan bolehkah saya menahannya, nanti dulu. Apakah terpenuhi peraturan yang menyebutkan bahwa di drop di dalam relief area? Ya, kalau dia
begitu ditahan tapi masuk ke dalam air, artinya apa? Kalau bolanya itu masih di dalam relief area, well, you don't have to do anything, biarkan dia masuk ke air, ya. Jadi ditahan, jangan dulu. Kalau itu bisa terjadi di Esmeralda Bowl 1 River, oke, dimana kalau kita drop atau bolanya itu nyemplung, ya, bukan nyemplung sih, ya. Jadi pembebasannya dari, kalau ingat nggak, Esmeralda Bowl 1 River, dimana bola itu bisa saja kemungkinan akan berhenti di penalty area. Okay? Nah, kalau di penalty area berarti apakah boleh, pertanyaannya, bolehkah bola itu di drop dari kalau itu yellow penalty area dan kembali ke belakang, artinya pin tempat tadi masuk ke belakang sejauh-jauhnya, back on the line. Tapi kalau itu red penalty area, seperti tadi saya katakan, red penalty area itu memungkinkan untuk di drop di mana saja. Lain halnya tadi yang akan under drop, terus dia akan bergulir masuk ke dalam penalty area. Okay. Bolehkah ditahan? Menurut saya sebaiknya tidak. Barangkali rekan-rekan review yang lain bisa akan menyampaikan. Ya. Silakan. Saya tambahkan sedikit, sudah benar sekali bahwa sebetulnya dalam kondisi umum atau kondisi yang lazim, pada saat bola di drop, dia tidak boleh di-defected atau ditahan oleh siapapun, pemain sendiri maupun jadinya. Tapi ada satu exception ketika dibahas di sini di 14 di 3D, itu exceptionnya adalah ketika there is no reasonable chance that the ball will stay in the relief area. Jadi kalau sudah secara pasti, hampir pasti bahwa nggak bakal bisa berhenti di dalam relief area tersebut, boleh ditahan. Kalau sudah, tapi itu no reasonable chance ini sesuatu yang agak sulit kadang-kadang kita mendapatkan, makanya mungkin Pak Afif bilangnya adalah memang by default tidak boleh gitu. Tapi ketika benar-benar yakin bahwa itu nggak bakal berhenti, silakan ditahan. Nah, kalau dia ditahan dengan masih ada reasonable chance, kena general penalty. Tapi ketika memang sudah pasti tidak bisa ditahan, tidak ada penalti pada bukan. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan ya Pak. Baik, terima kasih. Jadi intinya adalah lihat situasional sekali ya, pada saat bola itu ini tidak mungkin tidak masuk air. Kalau di drop 5 bola lalu banyak masuk air akan semua. Ya, tapi boleh saya katakan lagi bahwa tadi yang seperti saya sampaikan adalah kalau bola di drop sekali, ada kemungkinan untuk masuk keluar dari batas area, drop lagi dan masih kebetulan bergulir. Nah, setelah itu baru di place. Ya, jadi kalau ditambahkan tadi dengan reasonable reason, dengan sesuatu yang sangat wajar untuk bisa ditahan, oke, karena pasti akan masuk lagi ke dalam penalty area atau penalty area itu. Oleh karenanya, yang pasti sekarang prosedur yang berikutnya adalah placing atau replacing. Ada sedikit tambahan Pak. Jangan boleh Pak Bejo, satu nggak bisa. Kita harus jaga besok ya. Nanti mungkin bisa di luar atau lunch atau di rumahnya Pak Abi dengan jamaah ya. Pasti ada kesempatan. Kita masuk ke sesi kedua, analis kita Joner Sidapu. Dia dari Saro, Kabupaten di Bandung, jadi halus. Sekali lagi ke lapangan kita kasih apresiasi, tepuk tangan dong. Oke, kita mulai. Saya timing dua diri saya. Oke. Free and penalty ready. Ada yang free, ada yang tidak free. Kita lanjut. Rule 15. Loose impediment, benda alam lepas. Benda alam lepas itu apa? Daun,
dan boleh disingkirkan di lapangan ataupun di luar lapangan. Itu rules itu. Lanjut. Obstruksi lepas, benda buatan manusia yang tanpa effort lebih, tanpa usaha yang lebih dapat dipindahkan. Itulah benda obstruksi lepas, benda buatan manusia yang tidak perlu waktu yang effort, usaha untuk memindahkan. Itu obstruksi lepas di dalam lapangan atau di luar lapangan bisa kita pindahkan tanpa penalti. Itulah free relief. Sekarang sudah dapat free relief dari benda lepas dan obstruksi lepas. Lanjut. Ini dia. Ini yang sering terjadi karena Pak Budi juga menyampaikan isu gitu ya. Jika terjadi ini obstruksi lepas, bola yang nyeter. Nah, ini pemain starter yang kadang-kadang kita yang pemain Marcel kita. Nih bolanya di sini, nyender. Ini kita singkirkan mukul obstruksinya dan bola bergerak dikembalikan ke bola. Seyogianya Benny dapat dilakukan itu, ya maaf. Apakah harus maaf? Tidak. Tapi seyogianya maaf, pindahkan mukul obstruction. Kalau dia tidak pindah, boleh slice. Kalau dia bergerak, kembalikan. Lanjut. Ini dia, kalau bukan ender, dia di atas movable obstruction. Kalau dia di atas, kita dapat free relief juga. Reference point-nya langsung di bawah bola. Jadi kita taruh di bawah bola itu dan kita singkirkan dari situ 1 ke 10. Area kebebasan yang warna coklat. Jadi seperti bagaimana roll lagi, second roll lagi pace. Draw, deliver, stay, table. Simpel ya? Rules apa ya? Sederhana? Gimana kira-kira? Simpel. Oke, kita lanjut. Bola atau markah, bola membantu atau mengganggu permainan. Bola atau markah, bola membantu atau mengganggu permainan. Jadi kalau bola cukup dekat dengan bola kita atau stance kita dapat minta bilangan. Satu, saya rasa ini sederhana, tapi poinnya satu, tidak boleh pemain itu sendiri yang menentukan. Oh ini terganggu ini, saya tidak. Ya. Jadi harus permintaan dari yang memukul. Oke, jadi bola atau bola membantu atau mengganggu permainan boleh disingkirkan dengan cara apa ya? Yang biasa kita bilang club head ya. Apakah harus club head di satu club head atau 2 club head untuk dipindah ke samping? Kan tadi ke samping, tidak ke samping, di rules mengatakan harus ke samping. Jadi boleh berubah, ada pemain dia bikin satu club head langsung saja, gitu ya. Boleh. Jadi kalau terganggu bola interview stance mau internet swing atau swing bola boleh. Lanjut. Nah, rule 17 ini yang penalti relief yang masuk air ya. Ada satu tambahan, dulu harus ada airnya, ada badan air. Sekarang simpel, menyederhanakan, tidak ada badan air pun boleh. Makanya tadi GM kita karena ada perubahan layout lapangan karena peraturan, kita harus kita hitung lagi handicap cost rating karena dengan peraturan berubah dengan Rule 17 ini harus, karena tadinya bukan penalti area jadi penalti area, udah berbeda, tingkat sulitnya juga berbeda. Jadi kita Rule 17 kita lihat dengan gambar lebih sederhana.
lanjut. Ini dia. Kapan bola berakhir di area penalti? Ya kalau di penalti area lah. Kalau di pato dengan pato, kalau ada line di dalam. Oke? Kalau bola berada di penalti sederhana, nggak usah tanya-tanya. Di penalti area ada identified by state, ada identified by line. Nih, pembebasan semua di area penalti kuning. Ada berapa opsinya? Kalau masuk bola ke kuning, cuma dua opsinya. Pertama dari terakhir kali dia mukul, itu pertama. Kedua back on the line, sejauh-jauh. Tarik dari pin ke last cross. Yellow penalti area, pertama sejauh-jauh. Bisa di fairway, bisa di round, bisa penalti area bukan yang salah, bisa juga, bisa di green juga. Oke? Itu kalau di yellow penalti area, kalau masuk ya. Lanjut. Ini kalau masuk red penalti area, Pangkalan Jati seingat saya sudah red penalti area semua. Nggak tahu kalau 7 sudah merah ya. Oke, jadi memang sudah diadopsi menyederhanakan. Pangkalan Jati langsung update. Jadi ini masuk penalti area ada 3 opsinya. Opsi relief. Kalau pukul dari penalti area boleh saja, tapi relief opsi untuk merah cuma 3. Kalau kuning 2, kalau merah 3. Kalau mau pukul silakan, bukan relief itu. Oke? Pertama dari terakhir pukul, itu salah satu opsinya. Kedua back on the line. Back on the line sama juga dengan yellow tadi, ke belakang sejauh-jauhnya. Apakah itu di bunker, di green, di penalti area boleh. Ingat last cross-nya ya, last cross tarik garis. Nah, tarik garis ke dalam dua. Terakhir ini bedanya dengan yellow, lateral relief, menyamping 2 length dari last cross itu X titik di mana bola masuk area penalti. Jadi harus kita tentukan dulu. Pemain berhak menentukan last cross-nya, tapi dengan catatan masuk akal. Kadang-kadang di sana masuknya. 15 Pangkalan Jati di sana masuk, padahal dia dari depan di merah sudah masuk ya. Tapi bolanya jauh di sana di 220 meter diambil tidak. Jadi meskipun pemain berhak menentukan last cross-nya, tapi harus bersuara. Oke deh, 200, tapi dia pakai R7. Ketahuan. Nggak boleh. Jadi integriti, makanya berapa kontak integriti itu sangat penting. Penaltinya DQ. Kalau ini cuma 1 dan 2, 1 dan senar. Tapi kalau dia sana depan, oke, kita lihat identifikasi nanti. Apakah betul di sana? Ternyata tidak. Satu contoh yang kejadian, dan saya pun pernah mengalami. Pak reach bisa nyampe ke green. Okay? Sebelum green ada lateral water, airnya di Pangkalan Jati juga ada, cuman pendek kan gitu. Ini yang ketiga. Coba 4, 5. 3, 4, 5. Jadi kalau nanya di luar ini ya, Pak Amri tahu persis dia. Itu juga coba saya sekarang berapa waktu di hall 1 dia tahu persis saja. Aku tungguin kapan dia miss, karena aku udah 15 tahun lebih di Pangkalan itu, nggak ada miss aja. Jadi reachable bisa di masuk ke
ulangi ya, kejadian itu. Dia bilang bolanya bolanya melewati air baru masuk ke air. Wah, keren kan ya Pak ya. Artinya ring sebelum lagi misnya tinggal cek masih panjang gitu Pak. Wah, saya lihat drivingnya sudah yang dia lakukan, dia samperin. Oke, did you see the flash? Muncrat? Enggak tahu, dia identifikasi, tidak ada. Dicek ke depan Pak, tidak ada juga ball mark itu, pitch mark. Jadi unreasonable, tidak masuk, tidak cukup evidence sehingga itu masuk, jadi nggak bisa cepat, harus opsi ini. Oke? Jadi netral ini banyak dimakan oleh orang, tapi rule mengatakan integrity dapat dengan mengklarifikasi situasi. Lanjut. Rule 17.2 pilihan setelah mainkan bola. Oke, kalau masuk, wah, kalau ini Pak, boleh sudah masuk tapi lagi keren dia. Oh, bisa dipukul di situ. Kita lihat di gambar. Oke, ini dia di hole 5 tadi, 15. Ya. Ini dia kalau bola masuk langsung ke apa namanya? Bola dimainkan dari area penalti berhenti di area penalti yang sama. Ini dia. Dia pukul masuk sini. Dia pukul lagi nggak ada, masuk lagi di area yang sama. Jadi opsinya pertama bola boleh dimainkan dari bola itu. Kedua, back on the line, tetap konsisten, last cross, back on the line. Ketiga, menyapu. Dan keempat, dari terakhir pukul. Pembebasan ke belakang, back on the line, menyapu, lateral, dan memainkan sebuah bola dari tempat dia terakhir pukul. Sudah ya. Memainkan sebuah bola dari area D karena dengan bola terakhir ya. The stroke made from previous stroke made dari tempat terakhir kali ini. Lanjut. Oke, tambah temenin dia karena lama dia bergeraknya. Ya. Tidak ada pembebasan berdasarkan pertandingan untuk. Oke, kalau bola di area cuma pembebasan yang tadi, tidak ada yang lain. Oke, lanjut. 18 pembebasan pukulan dan jarak bola hilang atau di luar perbatasan. Oke, lanjut. Pembebasan berdasarkan penalti pukulan dan jarak diperbolehkan. Kapan saja kalau kita pukul kita mau stroke in distance, boleh. Mau masuk dia mau penalti area, mau kemana? Stroke in distance, boleh. Itulah nomor 1. Lanjut. Bola hilang atau di luar batas lapangan, pembebasan pukulan dan jarak harus diambil. Ya. Bola loss atau OB harus, nggak ada opsi yang lain kecuali nanti Bayu menyampaikan ada local rules bagian Bayu nanti. Tapi kalau bola dia hilang atau OB, stroke and distance is a must, jadi harus kembali ke lapangan. Lanjut. Bola profesional ini sudah kita lakukan semua ya. Kalau dia hilang bukan di penalti area, OB ya, kemungkinan hilang sama luka profesional ball. Simpel. Tapi kalau yakin Anda di penalti area, Anda tidak berlaku profesional ball. Harus yang tadi tidak ada pilihan lain. Kalau penalti area yang itu bola profesional. Lanjut. Rule 19 tidak dapat dimainkan playable ball. Kita lanjut. Oke, dapat unsur untuk mengambil pembebasan bola tidak dimainkan di mana saja selain area. Unplayable ball. Ya, saya bola tidak dimainkan kecuali di
penalti area boleh dilakukan. Mau di green dia boleh level ball. Lanjut. Pilihan pembebasan atas bola yang dapat dimainkan di area umum dan di pating green. Lanjut, sudah ada di gambar saya. Oke, ini dia. Di semak-semak unplayable ball. Tukel blank. Pertama dulu harus kita temukan bolanya ya. Kalau tukel blank, kita temukan bolanya. Jadi dari bola itu dua klub blank, lilingnya setengah lingkaran kalau kita lihat gambar, di drop. Terus back on the line dari konsisten tetap dari bendera ke bola belakang sejauh-jauh. Ini ada tambahan nih. Kalau dulu tidak boleh berganti gol. Ini sudah dikasih satu full lingkaran. One club banknya di nomor 2 bisa kita lihat. Kalau drop ke depan dia selama masih satu stick, oke, boleh play. Oke, tambahkan satu penalti ya. Tambahkan satu penalti. Masih ada 2 menit lagi Pak. Lanjut. Pilihan pembebasan atas bola tidak dapat dimainkan di bunker. Kita lihat gambarnya. Ini dia yang kita bilang tadi menyederhanakan role ya. Besok play, ada meeting segala macam, pemain harus dimajang. Itu ruangnya rules itu salah satu ruangnya kenapa dipersimpel. Begitu ya, banyak dari mencari, dari klub nilai, dan sekarang di sini. Wah, kalau kita dia harus mukul terus di bunker, nggak ada opsi. Sekarang dia ada. Oke. Dan play the ball, jumlah line kita, back on the line kita, stroke distance, tetap ini dia tambahnya dengan penalti 2 di luar bunker. Itu dia tambah di luar bunker. Jangan lupa 2 di penaltinya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Lanjutnya terima kasih. Tepuk tangan buat Anda semua. Terima kasih buat generasi kedua. Paling mudah menyanyikan atau membuat intisari presentasi Jordan karena banyak sekali kata boleh, oke, boleh. Menurut saya itu adalah pendekatan yang paling menarik. Jadi karena rules bukan untuk mempersulit kita sebagai pegawai, justru rules untuk menjaga agar semua orang mendapat treatment yang sama dan pertandingan menjadi sangat fair dan memuaskan semua pihak. Kemudian rules itu juga ditulis dengan filosofi prinsip bahwa semua pecinta gol adalah orang-orang yang punya integritas tinggi. Keren banget. Ya kalau bola sampai ada VAR segala macam, juga udah perlu lah, karena kita sendiri yang bisa menjaga integritas kita. Kita buka 3 pertanyaan dengan Karin. Sebentar. Ada 2 lagi. Kalau udah Karin cepat aja. Uangnya udah kerja ini langsung. Karin 1, yang kedua Mas Bujo lagi. Enggak. Dengan Erna Panggilan Jadi. Cinta kali Panggilan Jadi Ismail Beskos. Aku juga cinta. Jelas, terima kasih kami. Jadi bolanya dia nggak tahu sebelumnya ya. Dia profesional ball. Oke, profesional ball. Ternyata ketemu bola di penalti area. Kalau bola di penalti area tidak bisa yang lain dilakukan. Jadi harus diperlakukan peraturan 17. Harus dari bola yang di penalti area. Opsinya kalau dia yellow 2, kalau dia red penalti opsinya 3. Dia mengingatkan saya juga ini profesional ball itu harus disampaikan dia melakukan profesional ball. Reload tidak masuk, tembak lagi tidak masuk. Dia harus play the ball just in case, professional ball is okay. Nah, jadi harus dibuka tambahannya. Maka sudah dengan pertanyaan saya juga terbuka. Tepuk tangan dong dulunya. Oke, clear? Tapi berarti yang professional ball-nya nggak dihitung 1 stroke ya? Tidak. Ya. Jadi bola yang di penalti area. Opsinya cukup jelas.
Kalau ke yellow dia 2, kalau ke red dia 3 opsi. Terus Yang kedua adalah flower bed. flower bed. Jadi bola di flower bed. Ada tambahan sedikit untuk Yang pasti kalau dalam batas waktu 3 menit ya bolanya ditemukan berarti dia dianggap masih dalam permainan. Tapi kalau lebih dari 3 menit dianggap bolanya ada di dalam dari penalti area. Jadi 3 menit itu yang krusial. Apakah professional ball-nya itu berlaku atau tidak? Kalau dalam batas waktu 3 menit diketemukan bolanya yang di penalty area, professional ball yang tidak berlaku. Tapi yang di penalty area itu yang berlaku. Demikian, jadi kuncinya adalah 3 menit. Ya, jadi sekarang 3 menit ya, makanya dulu kan 5 menit. 3 menit itu lama. Tapi kalau lawan kita udah teriak-teriak, udah 3 menit, nah itu memang begitu. Ada yang terjadi begitu. Sudah flower bed, gimana Pak? Ya, terima kasih karena jadi memang itu tugas kita kalau ke korsu, kita referee, kita harus menandai lapangan itu harus jelas. Jadi flower bed di tempat itu harus kita identifikasi dulu apakah itu memang abnormal course condition, flower bednya yang dilindungi dan ada tanda patok biru itu dulu. Terus kalau dia flower bednya ada patok biru, artinya boleh pada pembebasan. Opsinya pemain boleh pukul dari sini, boleh pukul dari sini. Baru dia dapat pembebasan dari flower bed itu juga. Kalau bolanya ketemu, tentu udah ketahuan tidak mendekati hole yang terdekat dari bola itu. Kalau tidak ada bolanya, goal. Kalau itu abnormal course condition, goal, tidak perlu ketemu bolanya. Jadi reference point-nya last cross ke flower bed. Jadi dari situ release area-nya 1 per blank. Tapi kalau ketemu bolanya tidak lagi intervene, tidak terganggu lagi oleh goal itu, free. Tapi kalau buka, ada tanda-tanda, ya flower bed saja. Flower bed sama seperti di round. Jadi tidak dapat pembebasan, pukul boleh, atau opsi lainnya unplayable. Tidak dapat dimainkan. Tadi sudah ada tuh blank dari bola itu, back on the bar, atau previous strong game dari terakhir tadi dia mukul. Oke? Clear? Tapi nggak pernah bilang sih kan kalau bolanya nggak ketemu. Oke, problemnya ini apa nih? Ada burunya atau nggak? Ada patok biru? Kalau 18 ada handphone kemudian tuh. Oke. Kan patok biru. Oke. Sebelumnya kan ada patok biru. Oke, patok biru 18 familiar sekali. Kalau di situ kita bilang nggak ketemu bolanya, baik peraturan bisa, tapi sangat clear di situ harus ketemu dong. Kalau nggak ketemu, apalagi virtual sertanya nggak ketemu nanti. Jadi harus dapat dipastikan bahwa bola itu di situ. Sementara di 18 itu bersih ya, bersih. Jadi kalau bolanya di situ harusnya ada, karena bersih. Jadi kalau bola nggak ketemu, tanya di downback, di mana nih maksudnya nih? Di mana nih? Jadi kalau dia push tinggi tapi ada flower bed yang tinggi ribut segala macam, reasonable, masuk akal bola situ dengan 3 menit yang kita temukan, ya nggak ketemu bola juga tetap. Tapi kalau clear dia di flower bed nggak ada bolanya, bola loss. Benar. Yes. Saya pikir harus dibedakan tadi bedakan patok birunya apakah jadi patokan atau enggak, bukan soal clear atau tidak. Tapi dia taruh patok biru itu gimana? Bisa nggak? Patok biru di 18 tidak bisa dia bilang free relief dari situ kalau nggak ketemu bola. Ya maksud saya dapat penalti atau tidak kalau di relief di belakang gitu. Penalti, Ya, penalti itu bola pulang. Iya. Penalti 1. Silakan Pak. Yes sir. Bahkan dari Bu Erna mungkin yang dimaksud Bu Erna itu kalau diaplikasikan,
Yang dimaksudkan Bu Eda itu kalau diaplikasikan di lapangan tempat saya di Hul 7. Hul 7 rumah setelah kolam itu kan grill. Nah sekarang setelah lewat kolam itu kan ada karpat sama Flower bed. taman baru. Nah, seandainya taman baru itu pinggirnya kita beri atau biru. Kalau bola itu ke situ, bagaimana perlakuannya? Apakah harus bola ketemu atau tidak? Itu gimana? Patok biru ya di belakang ring 7 dan ada flower bed. Kalau masuk akal dia nggak ketemu di bak bolanya, tapi memang flower bed ada ring 7 teman masuk akal kan? Nggak ketemu, tapi yakin kita di dalam free. Tapi kalau 18, apakah berubah atau enggak? Saya rasa belum. Dia kan clear itu namanya. Jadi bola pasti kelihatan kalau di situ. Nah, di situ dia. Di sini kalau kita tahu lurus sangat jelas. Di 18 sangat berbeda dengan di belakang Hul 7. Pada 7 ada ring 7 di depan. Bisa saja dimanapun. Tapi kalau di 18 cukup bersih, harus ketemu bolanya. Kalau enggak hilang di sini di mana ini kelihatan. Gitu kira-kira. Jadi 95% harus virtual shooting, 95% bola itu harus di situ. Jadi kalau di belakang Hul 7 itu kemungkinan langsung 95%. Yakin kita di situ terus ada ring pun ya masuk. Free. Dan jangan lupa patok itu harus jelas, harus terus dijaga karena ini pasti sering kejadian. Saya rasa. Tapi kalau misalkan katakan dia, sorry saya potong. Nanti kan diskusi Pak ya. Saya potong. Dia ngancep, ya masuk ke patok biru meskipun dia pendek, dia ngancep bolanya, kan nggak ketemu juga. Nah, itulah 95% tadi ya. Oke, kembali kita berapa? Ngancep itu dari mana dia pukul juga perlu. Ya, ngancep sekarang dia jarak 200 meter, ya kan? Terus kita lihat di situ. Tapi pertanyaan ini bagus. Kalau Bapak panggil referee, dia akan identifikasi, oke? Dari jarak berapa kamu mukul ngancepnya dan seperti apa softnya boleh. Apakah mungkin dari jarak 170 hilang di permukaan? Kalau sangat lembut dan berair mungkin saja. Nah, kalau di situ masuknya dia 95%. Virtual server. Virtual dan masuk akal dong. Lembut dia, berair dia, apa namanya? Abnormal condition. Ngancep dia hilang, tapi ada saksi. Oke, ini. Tapi kalau dia oke Pak ya, jadi kalau nggak masuk 92% itu bolos Pak. Gimana kira-kira tentang Pak John, boleh saya tambahkan? Silakan. Manakala tempat tersebut didefinisikan sebagai, sebut saja yang namanya abnormal course condition. Jadi ingat, pertama-tama apakah daerah tersebut kita sebut sebagai abnormal course condition, ya, yaitu yang pakai plat atau biru. Dan sekarang pertanyaannya, di mana saya akan mendapatkan mendrop bola yang ada di dalam itu? Karena kalau bolanya ketemu atau tidak ketemu karena abnormal course condition, dianggap itu adalah sesuatu yang hilang di dalam abnormal course condition, termasuk dia apakah dia itu embedded atau embedded, kan sebaiknya kita nanti lihat apakah dia berada di abnormal course condition atau tidak. Tapi yang pasti sekarang di mana Anda akan melakukan 14.3 tadi, yaitu dari titik masuk bola tersebut, dari situlah waktu lengthnya diambil. Kenapa? Kalau waktu length no penalty, so Anda dapat pembebasan bahwa no virtually certain, diketahui secara apa? Virtual dapat dipastikan, diyakini, ya, terlihat, diketahui dan terlihat bahwa itu pasti masuk ke dalam
abnormal course condition tadi. Jadi kalau dia mau impingement atau apa, karena itu adalah abnormal course condition, Anda mendapatkan pembebasan free relief, ya. Padahal yang pasti itu tadi nanya, di mana dong gua ngedropnya? Ya, kita lihat lagi tadi masuknya ke daerah itu di daerah mana, dari situlah buang kelapanya tidak mendekati lubang. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Saya sedikit aja. Oke, ayo silakan. Atau mungkin ada beberapa yang belum familiar dengan non-official system ini, dan ini akan muncul sering dalam peraturan Bulog. Jadi non-official system atau PVC itu yang tadi disebut oleh Bang Joja bahwa untuk bisa kita kategorikan sesuatu kejadian itu non-official system harus mendapatkan keyakinan, tingkat keyakinan 95%. Ini standar yang cukup tinggi, jadi nggak bisa kalau kayaknya masuk ke situ, kayaknya begitu. Rasanya sih begitu nggak bisa. Harus ada itu tadi, itu witness atau ya betul. Kalau contoh misalnya ada bola yang di pohon, itu bola saya yakinnya dari mana? Kalau misalnya kita bisa kita lihat ada identifikasi yang memang kita taruh di bola itu, oke, itu jadi mantap karena itu kita bola kita ada di pohon. Tapi kalau bolanya nggak ada marking, kita nggak bisa lihat, hilang di sini. Tidak ada saksi juga. Gitu. Jadi tadi untuk mendapatkan sampai tingkat keyakinan 92% itu adalah sebuah standar yang sangat tinggi. Jadi nggak gampang kita bisa bilang efisien juga. Pertanyaan ketiga, atau adalah bagi peran referee ya, harus menunggu atau memutuskan sendiri atau Oke, terima kasih Pak. Dengan pertanyaan Bapak ini saya kembali lagi karena dia mengingatkan saya lagi. Jadi clear, nancep bahwa dengan tadi ada juga opsi. Jadi bisa pembebasan dari abnormal, bisa Bapak nggak pakai itu MPD ball yang tadi di Pak Ali. Jadi Anda nggak menggunakan peraturan abnormal course condition, tapi gunakan MPD ball. Oke? Karena kartu bolanya pemain bisa menentukan maksudnya apa yang harus dilakukan. Begini, peraturan menyiapkan ada tambahan. Kalau Anda yakin last course-nya itu oke, tapi Anda nggak yakin, dia menyediakan play to box dari tempat Anda yang perkirakan tadi, atau di mana yang satu lagi yang Anda perkirakan. Tapi tanggung jawab ada di pemain. Anda harus menentukan yang mana Anda pilih. Kalau memang itu tidak melanggar peraturan. Jadi misalnya dua-duanya Anda pilih yang pertama, misalnya ya, tidak penalti, oke itu. Kalau ada yang pertama pilih, tapi itu nggak sesuai dengan peraturan, otomatis yang kedua. Dua-duanya oke, ya dua-duanya oke, tapi Anda yang pilih. Nah, jadi dua-duanya oke pasti enggak ya, pasti ada salah satu ya. Jadi gitu, ada peraturan saya mainkan dua bola, tapi Anda sebaiknya menentukan yang mana Anda pilih dari dua bola itu. Saya rasa sudah. Terima kasih Pak Panelis semua. Dan tersebut terima kasih Pak Bola. Jadi akhirnya kita yang paling suka itu patok biru lah ya. Paling kita selalu patok biru. Dalam turnamen hari competition tidak ada. Makanya buat kita yang khawatir saja. Pak Bayu coba ya tadi waktu udah ada lewat dari jawaban sini. Jadi tanggung jawabnya dari Pak Bayu itu mengembalikan PSOP ke waktu yang ditentukan semula. Terima kasih. Mulai. Oke, kalau tadi kita semua sudah bahas mengenai peraturan Bulog yang baru. Jadi kita bicara rule 1 sampai 25 walaupun di sini memang kita bahas 14 sampai 19. Kita masuk sekarang ke Committee Procedures. Di Committee Procedures ini yang berkaitan dengan acara hari ini itu ada 3 yang kita pilih dari 13 sebetulnya. Yang kita ambil yang akan paling sering digunakan dalam berbagai turnamen. Sementara ini ada E2, E3 dan E5. Ini semua sebagian besar terutama yang sudah memang ada di pro maupun yang ada sebagai referee sangat berbeda dengan rule ini. Oke, kita mulai untuk E2 dulu. Sebelum kita E2, ini saya mau sampaikan beberapa premis yang nanti akan ada ketarik merahnya mengenai E2, E3 dan E5. Di dalam gol itu ada short riders. 20%
is a pushing sport dan sebagainya, silakan baca. Golf is a game of skill and personal challenge. A golf course is designed with obstacles in mind and golf is meant to be played at a prompt pace. Ini semua nanti akan tertarik. Kenapa sih kita perlu local rules seperti E2 yang tidak ada lima? Ketika setiap pukulan itu pengaruhnya besar, karena satu pukulan bisa berarti, kalau kemarin yang di satu pukulan berarti $2 juta kan? Kalau itu segitulah berartinya satu pukulan. Precision sport 1-2 menit pengaruh pada launching bola. Skill dan personal challenge ini adalah aspek di semua olahraga, tapi dalam golf lebih lagi, karena kita agak sangat unik golf ini. Kita akan senantiasa ditantang, menantang diri sendiri dan kita melawan diri sendiri. Dan kalau ketika membuat sebuah golf course, golf itu nggak banyak. Arsitektur golf itu katanya lebih sedikit daripada astronom. Dan mereka udah bikin mata-mata kenapa baterainya dari sini, kenapa itu harus ada kolam di situ, ya kan? Nah, itu udah didesain sedemikian rupa. Apakah sebuah tantangan yang memanusiakan itu menjadi bagian dari pertimbangan judgement dan skill dari seorang pemain golf? Selanjutnya, golf itu memang diciptakan untuk dimainkan dengan basic yang golf. Nah, ini nanti kita tarik semua. Selanjutnya, untuk motor yang pertama, itu cleaning ball. Cleaning ball ini, silakan lanjut lagi. Cleaning ball ini kenapa kita perlu? Sebetulnya simpel-simpel aja, tapi kita coba tanya lagi kenapa kita perlunya dengan menjawab beberapa pertanyaan lainnya. Sebenarnya sejauh mana sih kita mengekspek seorang golfer memiliki keterampilan, dia bisa menjaga biomekanik punya sedemikian rupa untuk memukul bola, tapi apakah juga bola yang menempel yang ditempel oleh lumpur harus menjadi bagian dari skill golfer itu? Apakah dia harus bisa mempertimbangkan tambahan 2 gram lumpur pada sebuah bola akan seperti apa pengaruh terhadap flight bola tersebut? Apa dia kita sampai segitu menuntut golfer? Karena pengaruh dari lumpur 1-2 mili itu 1 gram itu akan mengubah center gravity bolanya. Dan ketika walaupun kita impactnya dengan, saya baca di mana, impact bola itu kontaknya 0,005 detik. Itu cuma sebentar itu kita impact bola. Dan ekivalen dengan force yang diciptakan ekivalen dengan 6.000 sampai 8.000 Newton. Artinya kurang lebih setara dengan kita diinjak kakinya oleh gajah. Kurang lebih katanya begitu. Jadi walaupun memang lumpur untuk menempel pada saat dikenakan akan mungkin tebal, tapi terbangnya lumpur itu sesudah bola kena impact dan sudah pengaruhnya terjadi pada flight bola. Ini segitu pentingnya dan episode ada tadi. Tantangan apa yang sewajar dihadapi pemain golf di lapangan? Oke, kita memang diminta ketika lapangan di Sidayu atau di BK, kita diminta untuk bisa memperkirakan seberapa sih dampak angin, ya kan? Seberapa sih jarak yang kita bisa tembak dengan tambahan angin yang membantu atau angin yang melawan? Tapi apakah tadi bola yang kotor, apakah perlu juga seorang golfer pertimbangkan? Selanjutnya, seberapa besar yang tadi pengaruh untuk bola yang bersih? Ya, tadi saya bilang, walaupun kita anggap itu hal sepele, tapi di level-level tertentu, apalagi kita bicara hari ini level pro itu ya tadi pengaruhnya adalah ketika 1 stroke mungkin di Indonesia pro, tapi kalau kayak di level-level yang internasional $2 juta pengaruhnya kurang lebih. Oke, lanjut. Kapan kita pakai kedua? Ini simpel. Kita pasti akan kedua itu pada saat musim yang pasti akan banyak hujan dan menggunakan lapangan batuan yang becek. Pada saat bola kita di semua area lapangan itu kita pukul, bola berhenti akan kemudian terjadi lumpur. Pada saat kondisi lapangan seperti itu, itulah saat kita perlu gunakan. Dan alangkah baiknya kita tidak menerapkan sebelum kita uji coba lapangan. Paling simpel, terutama di para turnamen administrator atau mungkin nanti di sini ada Igo atau siapapun, lempar aja 3 bola ke center area, di fairway atau di rough, kita angkat berlumpur. Oke, pakai kita itu. Mungkin ini saatnya kita perlu itu. Bisa dibicarakan sesama para pengendara yang lainnya. Oke, lanjut. Di mana kita menerapkan kedua? Ada rekomendasinya memang ini kita bisa di seluruh center area, baik itu fairway, baik itu rough. Ya, itu di situ kita boleh menggunakan kedua. Kemudian boleh juga kalau kita mau menentukan hanya di fairway ini, boleh pakai kedua, atau boleh membersihkan bola ketika di fairway. Dan boleh juga ini hanya ada 1-2 lapangan nih, 1-2 course atau hole yang memang dia mungkin dan hasilnya kurang bagus, mungkin di situ ada masalah dengan
lapangan ini sendiri. Misalnya contoh saya agak sering ingat di 9 North Royal, itu di situ fairway-nya lembek sekali dan gampang sekali lalu. Walaupun mungkin tidak terlalu signifikan, ya mungkin hanya di hole itu kita mau pakai dua, boleh juga. Oke, dan gimana caranya kita melakukan E2 ini? Oke, E2 membersihkan bola. Pada dasarnya adalah kita akan mat, lift, bersihkan, mengembalikan ke tempat semula dan menggunakan bola yang sama. Gitu. Nah, E2 ini akan nanti ada sedikit bedanya. Ini penting. Kenapa mat harus? Tadi yang tadi seperti kita bahas. Ketika kita mengembalikan ke titik semula, kalau nggak kita mat, dari mana kita tahu titik semulanya? Ya kan? Pokoknya ketika kita replace bola, selalu mat. Gitu. Oke, kita lift, kita bersihkan, kita kembalikan. Replace ini saya bilang horizontal dan vertical ini sama. Kalau sebelumnya misalnya, ini kita melakukan di jalan area rough, bolanya tadi nancep di dalam rough. Ketika kita akan membersihkan bola, kita kembalikan lagi di titik semula, tempatnya secara horizontal maupun vertikal. Kalau tadi nancep jangan jadi nancep, ya kan? Tancepin lagi, kembalikan lagi dalam kondisi bersih, tapi di tempat yang sama. Dan harus menggunakan bola yang sama. Ini juga sebetulnya berlaku untuk semua yang tadi. Ketika kita replace, sudah pasti kita harus menggunakan bola yang sama. Ketika kita drop atau ketika kita memilih di area, kita boleh ganti bola, kita boleh pakai bola yang berbeda. Gitu. Lanjut. Itu E2. E3 beda dikit. Preference kurang lebih ketika kita lakukan ini akan Y dan W-nya lanjut akan kurang lebih sama dengan E2. Ketika kondisi lapangannya BC, kita akan menggunakan, bisa juga menggunakan preference. Kita bisa W-nya juga sama kurang lebih, W-nya juga sama kurang lebih. Nah, kita lanjut sedikit. Bedanya di hal di E3 silakan, adalah mark itu opsi. Karena pada saat kita bikin preference, saya yakin semua biasa preference sampai diterapkan di sebagian besar turnamen. Itu kita akan mencipta relief area, walaupun hanya 1 stoker, tapi itu relief area. Karena kita tidak harus presisi kembali ke titik semula, tidak harus dimark, tapi tetap best practice. Sebaiknya dimark, tapi tidak harus. Selama kita tahu tadi dimana. Oke, kita lift, kita bersihkan, kita kembalikan saja. Nah, ini yang tadi dibahas dengan sangat detail oleh Pak dan sangat bagus. Kita place, kita bukan replace, kita place once. Jadi kita taruh di tempat yang ada di dalam relief area itu. Begitu kita lepas, sudah, itulah tempatnya. Nah, boleh kita taruh atau kayak nanti pindahin lagi, ya kan? Kita press once, oke? Dan bola boleh beda. Jadi bola boleh berbeda karena kita tadi memiliki area itu. Ini kami sini handicap sometimes buat para pemain yang agak-agak senang pakai bola berbeda di green. Kalau di fairway tidak approach sekali, mau pakai bola yang berbeda di green untuk putting. Kalau perfect berlaku, 1 shot sebelum approach, boleh ganti bola. Karena kita punya diri area, jadi silakan dilakukan kalau mau seperti itu. Oke, lanjut. Ini yang jarang dipakai dan mungkin banyak tidak terlalu banyak yang tahu. Boleh aja dalam turnamen yang sama kita menggunakan E2 dan E3 bersamaan. Kalau mau, kita taruh di fairway-nya E3 preference. Kita taruh di rough-nya yang jalan area lainnya menjadi E2. Ini boleh dan ini sangat mungkin terjadi di Indonesia karena hujannya kalau lagi parah kita butuh sebetulnya. Bagi daerah-daerah arah Bogor ya, itu cukup banyak akan membutuhkan seperti itu. Dan make sense, silakan aja kalau belum terapkan. Gitu. Cuma hati-hati, yakin dulu bola ada di mana, bola ada di area yang berlaku yang mana. Karena kalau E3 masih mending, kita salah dikit tidak ada masalah. E2 yang tadi dibahas oleh Pak Fri adalah kalau kita salah tempat menjadi 14.7 memang gitu. 14.7 kalau kita wrong place dan kita mainkan bola itu gitu. Jadi hati-hati dengan itu. Oke, itu kurang lebih E3. Mudah-mudahan teksnya cukup Pak. Untuk E5 ini walaupun kita bilang hari ini adalah pre-light pro, cuma yang hadirkan bukan hanya pro kan. Jadi kita bahas ini tidak mungkin kita pakai di acara pro. Enggak ada di acara pro karena ini kita lanjut dulu. Logo ini kenapa kita butuhkan? Ini
Kita butuhkan karena kebiasaan orang-orang kita untuk melakukan profesional masih agak lemah, agak nggak bisa. Kita berharap, oke, ini kira-kira ada kemudian bola gua hilang di antara penalti area dengan OB. Ada kemudian bola gua ini orang-orang nggak punya kebiasaan untuk tadi Pak Jendel bilang, oke, gua mending kalau di berhenti loh, udah mending ada usaha kan. Ini sama sekali nggak ada berhenti loh, jadi kita udah berhenti mana lagi. Kalau ketemu bolanya, kalau nggak ketemu bolanya, akhirnya kalau kita stick to the rules yang tadi dibahas, wajib kembali lagi. Itu maksudnya kalau kita main di tempat-tempat yang sepi kayak lapangan saya di Bogor Golf Club, itu aman, kita bisa balik lagi. Kalau kita main di situ Highland, kita main di mana yang ramai setiap hari, kapan selesainya? Orang-orang di belakang udah ngamuk-ngamuk, ya kan? Jadi memang kita kena tidak terbiasa. Social distance yang tadi itu menyita waktu. Satu lagi yang kenapa juga ini tidak diberlakukan di profesional, karena kalau profesional dikasih social distance, dikasih diwajibkan social distance satu profesional, nulis bukan keduanya enggak lah hobi lagi, mungkin sekali dia pukul hobi, next dia coba lagi apa dia akan hobi lagi, pasti dia akan adjust dan dia bisa adjust. Ketika kita ini dia pakai bermain, saya pernah mukul dari tinggi udah bulan ke-7 karena saya hobi lagi di situ udah bulan ke-7 itu ya. Jadi referee bukan berarti jadi pemain bagus seperti Pak Amir kalau saya masih di handicap tinggi, tapi itu yang harus kita akomodir gitu, dan ini akan sangat menjaga persepsi. Kapan kita pakai dia? Di mana? Itu tadi general play fun turnamen silakan. Kalau sehari-hari saya sangat sarankan pada lapangan-lapangan untuk kalau memang sekiranya bukan tahu di squad-nya berlaku alternatif to social distance for lost ball or for ball for ball atau ball. Karena kalau ditaruh di dalam squad-nya akan selalu berlaku dalam general play-nya. Kalau pemahaman jadi mau seperti itu mungkin ada baiknya squad-nya kita dilihat di TV bapak perlu dapat perubahan. Nah, fun turnamen silakan juga, sangat pasti banyak yang sudah mulai menerapkan fun turnamen. Dan ketika ini juga penting, ketika jumlah pemain dalam satu hari itu banyak, karena PSP akan sangat berpengaruh dengan pemberlakuan E5. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya E5 itu nggak juga kemudian harus berlaku di stable. Boleh aja satu lapangan full kita pakai kalau mau, satu lapangan full kita pakai E5 boleh. Tapi kadang-kadang nggak perlu. Misalnya kita memang tetap mau menjaga ini kompetitif turnamen kita boleh lakukan nih. Lanjut, tempat-tempat tertentu seperti ini yang memang kalau dia blind, dia begitu jawab nggak tahu lah bolanya bilang atau enggak. Kalau kondisi seperti ini oke lah, mungkin dia mungkin nggak berasa profesional karena dia mungkin nggak masih ketemu lah gitu kan. Passion itu terjaga karena bola yang beresiko untuk mendapatkan pengaruh dari E5 akan terakomodir. Oke, lanjut. Nah ini haunya E5 agak menarik. Agak banyak yang masih kira-kira pukul di depan. Udah orang pikir tahu, which is sebagian sudah mengerti gambaran besarnya, tapi kadang-kadang salah. Ada dua, hampir semua relief yang lain titik referensinya hanya satu, entah itu dari spot of complete relief, entah itu adalah crossing dari general area ke penalty area. Tapi kalau dalam local rule E5 harus ketemu dulu dua referensi point. Yang pertama adalah fairway ya, titik referensi fairway, dan kedua adalah titik referensi bola. Karena di dalam E5 seperti saya yakin semua sudah tahu, kita bisa bahkan masuk sampai ke fairway. Tapi sesudah ketemu dulu dua referensi point ini, ambil dua referensi point, taruhlah inilah ya, anggaplah kamera ini adalah hole-nya. Kita taruh reference point yang pertama ini adalah bola, reference point bola, kemudian ini adalah reference point-nya si fairway. Nah, kita ambil equidistance dari sini ke sini dengan arc ya, equidistance artinya jarak di sini sama, jarak ke sini sama, sampai ke sini ke hole. Ketemu sini, dari sini kita tambah dua club tarik lagi. Dari sini kita tambah dua club lagi, tarik ke sini. Besar relief area-nya E5. Jadi kecil kemungkinannya tak ketemu tempat untuk bola. Jadi silakan diambil tempat dari sini. Tapi ini dalam kondisi ini bisa bola hilang ya, karena ada dua kan tadi kan. Kita boleh melakukan ini ketika bola hilang atau OB. Kalau bola hilang kita pakai bola reference point-nya adalah di mana kira-kira
estimate bola itu hilang sama dengan fairway-nya gitu. Kalau kita ini kira-kira bolanya masuk bounce, berarti yang diambil ini bukan titik bola hilang, tapi crossing antara bola tersebut dari jenis area ke bounce. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada tambahan sedikit sekarang lanjut bahwa untuk kondisi seperti ini semua kalau kita melakukan E2, E3, E5 ada kemungkinan pengaruh, kalau terutama bagi mereka yang menjalankan turnamen ada kemungkinan pengaruh pada boleh atau tidaknya skor tersebut digunakan dalam handicap. Gitu. Kalau berlaku E2, E3, E5 ada kemungkinan di beberapa negara turnamen-turnamen seperti itu skornya tidak bisa dipakai untuk masuk dalam turnamen handicap. Untuk Indonesia kita masih boleh. Jadi kalau berlaku ada hal ini silakan. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan case-nya terjaga. Oke, selanjutnya. Kurang lebih ya Pak Iwan tadi mengenai beliau dari headlist, lalu headlistnya pecah di jalan di tengah permainan. Masih betul dari sama Pak? Masih betul ya Pak Yo? Biar dijawab dulu pertanyaan Pak Iwan. Oke, ini memang sebetulnya by rules of golf, kalau pertanyaan tadi ini sudah clear bahwa boleh diganti dengan catatan kerusakannya tidak dilakukan out of abuse. Kalau sengaja dirusak sama pemain, ya boleh digantinya itu Pak. Itu kalau kerusakan terjadi karena normal play, karena sesuatu yang lainnya, pokoknya normal use untuk klub. Kalaupun sekali berklub itu dipakai untuk bantu dia nanjak seperti ini, dia naik ke tanjakan dia butuh klubnya untuk bantu dia, itu pun bukan abuse. Itu termasuk boleh diganti. Ada sedikit perubahan kemarin di local rules ini di kompetisi G9. Di G9 dulu, karena memang kenapa mungkin pertanyaan ini muncul, karena dulu G9 itu ketika hanya crack front face-nya sebuah driver itu tidak boleh diganti, karena hanya crack. Ketika dia rusak sama sekali bolong baru boleh diganti, atau dia patah baru boleh diganti. Sejak Januari 2025 G9 ada perubahan di mana sekarang G9 itu crack di front face pun boleh diganti. Termasuk sepatah, tinggal masalah how it happen. Gitu. Mungkin lagi sering terus dia jadi tuh. Kalau lagi diamond gitu betul dia patah atau dia pas pakai terus jatuh terus keinjak gitu nggak sengaja lah. Ya intinya itu bukan abuse. Kita pada akhirnya kita kembalikan ke integritas juga para pemain. Kita bisa tanya kenapa ini terjadi. Kan bukan besar kan seorang referee tidak hadir pada saat kejadiannya kan. Kita akan tanya what happened dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam kondisi seperti itu, paparannya menjelaskan bahwa ini terjadi secara tidak sengaja, tidak ada abuse yang dilakukan oleh pemain terhadap teman-temannya. Silakan kita. Pas kalau Iwan, Pak Iwan dari Netflix ya. Pertanyaannya jujur benar ya. Apakah Anda sering retak gitu? Harusnya Pak Iwan dari pakai benda lain. Oke, ya oke. Sebelum kita ke Pak Rio, Pak Abi akan menambahkan mengenai yang E5. Baik, E5 itu penerapannya di Indonesia dan dicantumkan di dalam scorecard itu atas usulan saya di Subarna. Untuk pertama kali di Indonesia kami menerapkan bahwa bila pemain itu kehilangan bolanya lost ball atau OB, disediakan drop zone ke depan ya, yang akan mengurangi dispute antar pemain. Nggak bisa, lu lagi masuknya di mana, hilangnya di mana, dan itu akan mengurangi waktu permainan. Oleh karenanya kami sediakan di beberapa, tidak di semua hole, tapi disediakan di beberapa hole yang namanya drop zone, khusus untuk kenapa tadi, untuk mempercepat permainan, pace of play. Why? Karena kami waktu itu masih baru buka, dan kedua kita lebih cenderung kepada pemain-pemain yang baru main. Jadi kalau misalkan dia harus terus bola balik seperti tadi Bayu mengatakan di India saja sampai 7 pukulan. Nah, ini 5 tahun sudah main 5 tahun kan? Ya, yang pasti adalah
untuk para pemain yang menjadi ukuran kita ingin, kamu baru belajar atau ya sudah 5 tahun main seperti Bayu tapi masih tetap punya hobi melulu, yuk ke depan. Dan perhatikan baik-baik saudara-saudara, perhatikan bahwa pukulan berikutnya itu pukulan keberapa dengan 2 stroke penalti di depan ternyata sama jumlah pukulannya dengan penalti itu kalau ada stroke contested, yaitu ketika Anda memukul dari depan itu tetap ada pukulan keempat berikutnya. Demikian juga kalau ada stroke distance tetap juga 4 pukulan berikutnya ada berubah. Tapi saudara-saudara, Anda mempercepat permainan yang the real thing adalah you can sell more 3 times. Come on, lu kalau mau jualan kok sekarang lu mesti persulit pemain-pemain lo, padahal mereka yang bayar hidup lu, ya. Jadi itu yang pertama kali kami kenalkan adalah E5, E5. Untuk apa? Supaya kita bisa jualan 3 times lebih banyak. Gitu loh. Jadi kalau kamu mau menaruh, taruhlah di depan itu yang diperkirakan tidak ada dispute di antara pemain, ya, di antara pemain. Enggak, tadi kamu masuknya di sini. Oh no, OB-nya di situ. Reset. Udah jelas itu ada di fairway yang tadi disebutkan juga oleh Bayu. So, tukar lens from the atas fairway itu yang penting ada suatu kesepakatan yang dibuat oleh lapangan. This is where we want to have where you drop untuk pukulan berikutnya. Demikian dari E5 sudah kami perkenalkan tahun 2019, 6 tahun yang lalu, saat sejak pertama kali peraturan 2019 itu diberlakukan di negeri kita. Demikian, terima kasih.